Timur digugat 100 miliar oleh tukang ojek. Kejadiannya bukan di Jawa Timur, tapi di Provinsi Banten. Ceritanya di sana itu ada jalan berlubang. Tukang ojek ini membonceng anak SD. Tiba-tiba melewati jalan berlubang, anak ini terpental, ditabrak oleh ambulans, seketika meninggal dunia. Akibatnya tukang gojek ditetapkan menjadi tersangka kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang. Tidak terima Pemprov Banten sebesar 100 miliar rupiah. Jadi guys, sebelumnya sang guys, pengemudi ojek bernama kaleng-kaleng. Al-Amin Maksum ini sempat jadi sorotan karena disebut-sebut terancam ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tukang ojek ini pun menggugat Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang sebesar 100 miliar rupiah. Anarkis, kerusakan dan lain sebagainya. Malah lebih bagus dan lebih bagus ya. beretika itu melalui jalur pengadilan. Itu soalnya ini jalan rombeng bayo. Rombeng Kalau bae. baru nanya karena aing di Pandeglang cina menang 53 miliar di Pak Gubernur. Bener tuh ya tanya. 53 miliar. Peristiwa ini berawal dari kliennya telah menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang, Labuan akibat jalan berlubang. Dan tahu siapa yang digugat? Yang pertama adalah Gubernur Banten sebagai tergugat satu. Kemudian juga bisa menjadi tersangka karena lubang di tengah jalan. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, jangan sampai kamu menjadi korban. Dan si Bapak Ojek coba ngindarin satu persatu. Apakah ini gunanya ujian praktek SIM yang zigzag? Bukan nih. Masalahnya roda depan motornya masuk ke salah satu lubang ini. Bapak Ojeknya mental. Makanya pas diinterview sama Metro TV kelihatan muka bapaknya luka-luka. Nah, penumpangnya juga mental ke tengah jalan. Tiba-tiba ada ambulans lewat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kronologinya habis bisa menjalankan tugas dan fungsinya, dan ini sebagai pengingat kepada kita bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Ada juga klarifikasi dari Polda Banten yang mereka ingin berdamai, yang mereka ingin menghentikan penyelidikan. Beda lagi dengan pejabat ya, dengan berurusan dengan lubang, mereka itu malah bisa memilih lubang mana yang paling nikmat, lubang mana yang paling hot, itulah ya. Kita kecil diperas dengan keringat ya, dengan pajak-pajak yang cukup mencekik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tanpa apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kali ini ada berita terbaru dari Gubernur Banten yang dituntut 100 miliar rupiah oleh seorang tukang ojol. Kok bisa ya Gubernur dituntut 100 miliar? Kan kemarin kan tukang ojol seperti berita viral kemarin jatuh masuk lubang, dan kemudian orang yang diboncengnya itu tertabrak oleh mobil ambulan. Dia motornya rusak, terus kemudian yang dibonceng sampai meninggoy, ya malah dia masuk penjara dituntut. Ini kan aneh ya teman-teman ya, bukannya menyalahkan pejabat yang seharusnya bertanggung jawab, malah justru rakyat yang disuruh untuk bertanggung jawab. Dan setelah selengkapnya, yuk ya langsung kita play. Kecelakaan akibat jalan rusak yang menewaskan seorang penumpang ojek, sang pengemudi tuntut Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten sebesar 100 miliar rupiah. Jadi guys, sebelumnya sang pengemudi ojek bernama Al-Amin Maksum ini sempat jadi sorotan karena disebut-sebut terancam ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tukang ojek ini pun menggugat Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang sebesar 100 miliar rupiah yang nantinya uang tuntutan ini bakal diserahkan kepada korban kecelakaan akibat jalan rusak di Provinsi Banten. Pemerintah Kabupaten Pandeglang pun telah menerima informasi mengenai gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Pemkab Pandeglang akan mengikuti proses hukum serta menyiapkan penjelasan gambaran masalah versi pemerintah daerah. Gugatan dinilai sebagai demokrasi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Warga punya hak ya, punya hak ya. Pasal 1 ayat 3 teks rule of law, negara ini adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu berarti hukum sebagai panglima. Silakan boleh gugat ke pengadilan, itu yang terbaik daripada melakukan anarkis, kerusakan dan lain sebagainya. Malah lebih bagus dan lebih bagus ya. Beretika itu melalui jalur pengadilan. Itu
silakan. Dan kami nanti akan siapkan jawaban. Upaya yang dilakukan Pemprov sendiri Pak? Pemprov sendiri ini kan pembelajaran. Jadi pembelajaran sense of crisisnya harus tumbuh di antara aparatur yang ada. Jadi kalau ada di jalan jelek-jelek, cepat di take off, diperbaiki, direservasi, direparasi, begitu ya, supaya apa? Supaya pengguna jalan rakyat masyarakat itu nyaman, jangan ada beban setelah ada kejadian baru. Ya itu diantaranya. Tapi itu tadi kan ini kita lihat sabab-sababnya karena hujan pun terus turun. Kan kita juga ada biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan itu harus digunakan. Tapi intinya adalah pembelajaran. Nah, kalau mau ada masyarakat yang mau gugat ya boleh, atau para akademisi, advokat juga boleh, silakan. Sudah menyiapkan tim khusus Pak Wagub? Ya kami biro hukum, tugas biro hukum untuk menyiapkan pledoinya, untuk menyiapkan jawaban. Intinya pemerintah Provinsi Banten siap menghadapi siapapun yang menggugat kami ya di pemerintah Provinsi Banten. Nanti kami akan berikan jawaban-jawaban. Nah, putusan yaitu urusan ketua pengadilan, urusan ketua hakim, majelis, karena mereka otonom, mereka yang akan menilai. Dari kasus di Pandeglang kita belajar bahwa kita bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi tersangka karena lubang di tengah jalan. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Jangan sampai kamu menjadi korban dan menjadi tersangka. Selamat datang. Mungkin masalahnya cukup miris teman-teman ya, dimana rakyat kecil ketika berurusan dengan lubang malah menjadi sengsara dan terluka. Beda lagi dengan pejabat ya, dengan berurusan dengan lubang mereka itu malah bisa memilih lubang mana yang paling nikmat, lubang mana yang paling hot, gitulah ya. Kita kecil diperas dengan keringat ya, dengan pajak-pajak yang cukup mencekik, tapi kenyataannya pembangunnya itu nol gitu ya. Kemudian ketika mereka salah malah justru dipenjara. Itulah ya di Konoha. Dan bukan saja ini menjadi baik lagi, dan seperti pada selengkapnya yuk langsung kita play. Bahas ojek yang kecelakaan karena jalan berlobang malah jadi tersangka. Menarik nih. Masa orang kecelakaan malah jadi tersangka? Kita baca. Hindari jalanan rusak di Banten. Tukang ojek jadi tersangka usai penumpang meninggal dunia. Jadi ceritanya ada bapak ojek bawa penumpang, tapi kondisi jalanannya rusak banget. Banyak lobang kayak gini nih. Dan si bapak ojek coba ngindarin satu persatu. Apakah ini gunanya ujian praktek SIM yang zigzag? Bukan nih. Masalahnya roda depan motornya masuk ke salah satu lubang ini. Bapak ojeknya mental. Makanya pas diinterview sama Metro TV kelihatan muka bapaknya luka-luka. Nah, penumpangnya juga mental ke tengah jalan. Tiba-tiba ada ambulans lewat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kronologinya bisa kamu cari artikel CNN yang ini. Setelah tahu ini, keluarga korban nuntut si bapak ojek. Makanya beliau jadi tersangka. Tapi akhirnya mereka damai dan sepakat kalau yang salah bukan si bapak ojek, tapi lobang di jalan. Sekarang pertanyaannya, tanggung jawab siapa nih sampai jalanan bisa lobang-lobang begini? Kita baca. Menteri Bupati bisa dipidana 5 tahun penjara karena jalan rusak. Lanjut ke berita ini. Tukang ojek gugat Pemda 100 miliar karena jalan Pandeglang berlubang. Pejabatnya langsung dituntut karena jalanan berlubang nggak dibenerin. Dia bilang duitnya bukan buat dia doang, tapi buat korban-korban lain yang pernah kecelakaan di Banten. Terus duitnya juga buat benerin jalan-jalan yang rusak di Banten. Biar kecelakaan kayak gini nggak keulang lagi. Semua bisa kamu cari artikel-artikel ini. Netizen komen, keren sih, tapi percayalah nggak akan kuat lawan pejabat. Nggak apa-apa berusaha, walaupun akhirnya kita bakal tahu. Walau kita tahu dia kalah lawan pejabat Konoha, tapi setidaknya dia udah mewakili kita. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Tukang ojek di Pandeglang, Banten gugat gubernur dan bupati Pandeglang senilai 100 miliar rupiah. Menuntut ganti kerugian sebesar 100 miliar kepada pemerintah. Saya sepakat banget. Karena kita harus menuntut seperti itu. Yang disampaikan sama kuasa hukum dari Pak Al-Amin, beliau belum tahu Konoha ya guys ya, bahwa ladusing di Indonesia memang seperti itu. Ketika ada urusan dengan uang ya pokoknya ya udah ya, dia itu gercep sekali gitu. Tetapi ketika masyarakat yang mempunyai sebuah pertolongan, dalam arti mereka kesusahan kemudian melapor, ya udah dibiarkan saja. Nah ini contohnya, ketika belum ada tuntutan 100 miliar, mereka itu mengeksekusi seorang Pak Muslim gitu ya. Dan kemudian ketika malah ada tuntutan, ya udah stop ya, udah nggak dilanjutin, damai aja gitu.
Ya, padahal ya kita ketahui bahwa pejabat yang membiarkan infrastruktur jalan yang kemudian menyebabkan sebuah kecelakaan itu bisa dituntut jika memang rakyatnya menuntut. Nah ini karena ketakutan nggak jadi. Aduh, kono itu lanjut. Ini ada perkara yang sangat menarik untuk diikuti, yang mana ada seseorang yang bernama Bapak Al-Amin Maksum, merupakan warga Pandeglang, Banten, yang berprofesi sebagai tukang ojek. Melalui kuasa hukumnya resmi mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Selasa tanggal 24 Februari tahun 2026 kemarin. Peristiwa ini berawal dari kliennya telah menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang, Labuan akibat jalan berlubang. Dan tahu siapa yang digugat? Yang pertama adalah Gubernur Banten sebagai tergugat 1, kemudian Dinas PUPR Provinsi Banten sebagai tergugat 2, kemudian Bupati Pandeglang Banten sebagai tergugat 3, kemudian Dinas Perhubungan Pandeglang sebagai tergugat 4, kemudian driver ambulans sebagai turut tergugat 1. Melalui kuasa hukumnya menyampaikan, kami mengajukan gugatan tersebut untuk menuntut ganti rugi kerugian sebesar 100 miliar rupiah kepada pemerintah. Dan uang ganti kerugian yang nantinya akan digunakan untuk membangun jalan rusak seluruh provinsi Banten. Kemudian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, berbunyi bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut. Lagi puasa jauh lagi puasa. Nggak boleh hibah ya. Tapi ada upaya Iya. untuk direspon sebagai warga masyarakat. Ya karena itu hak daripada masyarakat, jadi introspeksi bagi seluruh kepala daerah, seluruh penanggung jawab yang diberikan tanggung jawab oleh undang-undang untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Dan ini sebagai pengingat kepada kita bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, dan pemerintah juga harus selalu bereaksi positif terhadap setiap keluhan masyarakat, salah satunya terkait dengan kondisi jalan. Ya, kita tahu hujan, tapi kebutuhan jalan kan tidak mengingat hujan dan musim kering. Tapi tetap diterusin ya. Nanti aja lebih banyak banget. Kasih jawab banyak banget. Oke, thank you. Bagus. Insyaallah. Soalnya jalan rombeng bayo. Rombeng bae. Baru nanya karena aing di Pandeglang cenah menang 53 miliar di Pak Gubernur. Bener tuh etanya? 53 miliar. Jalan desa cenah. Coba orang tanyakeun yeuh. Kumaha, Kang? Emang bener eta menang 53 miliar? 50 miliar ke Pandeglang. Oh, ke Pandeglang. Ya. Jadi jalan bakal bagus. Insyaallah ada Soalnya jalan rombeng bae yeuh. Aya 9 ruas. Kamari 32, 30 hiji ya? 30 hiji ruas. Ayeuna 8 ruas. Oh nya, kayak nu rombeng jadi bagusnya. Insyaallah. Oke siap. Oh terus noong tadi. Oke siap, mantap. Mantap gitu ya. 53 miliar sakumaha eta? Loba pokoknya. Loba ya. Banyak banget, Bang. Siap, sukses pokoknya namanya. Doakeun. Siap. Oh kitu cenah ge tah. Nu sok nanyakeun tah kitu cenah ge nya. Bener pokoknya ke jalan bagus kabeh. Amin. 53 miliar gitu ya. Sudah udah pasti ya, duitnya tuh kayak apa guys, saya juga pernah lihat. Bayangin aja yang turunan ya, yang koruptor itu, yang korupsinya yang wow fantastis ya, tapi hukumannya ya kayak cerit gitu. Udah lunas hukumannya, jadi pejabat lagi, jadi ketua, jadi anggota partai, ya bisa nyalon lagi ya. Tapi itulah yang ironi yang terjadi di Konoha. Dan kemudian dari pernyataan dari seorang gubernur Andra Soni tampaknya ya oke ya, selalu memang seperti itu seharusnya sebagai gubernur legowo. Dan kemudian jika ada tuntutan itu nggak usah lebay. Itulah memang sesuatu yang wajar ketika rakyat menuntut tentang adanya perbaikan. Dan kemudian ketika mereka dirugikan karena ketika memang sudah membayar pajak, ya memang harusnya mengaku salah. Oke ya, menurut saya sih oke. Bagus dari Andra Soni, Bapak Diem. Ya itu juga demikian. Dan ini ada sebuah dari komen ya dari Cak Soleh, yang memang dia seorang advokat yang cukup berpengalaman, tahu undang-undang. Seperti apa sih pendapat beliau tentang adanya tuntutan seperti ini? Yuk langsung kita play.
Gubernur digugat 100 miliar oleh tukang ojek. Kejadiannya bukan di Jawa Timur, tapi di Provinsi Banten. Ceritanya di sana itu ada jalan berlobang. Tukang ojek ini membonceng anak SD. Tiba-tiba melewati jalan berlobang, anak ini terpental, ditabrak oleh ambulans, seketika meninggal dunia. Akibatnya tukang gojek ditetapkan menjadi tersangka kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang. Tidak terima tukang gojek ditetapkan jadi tersangka oleh polisi, dia menggugat Gubernur Banten 100 miliar. Dalam kasus ini teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, baik itu bupati maupun wali kota di Indonesia. Ingat, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas jalan, di mana setiap kepala daerah wajib memperbaiki jalan rusak. Kalau tidak bisa memperbaiki jalan rusak, maka wajib memasang rambu supaya pengendara lalu lintas, pengendara jalan tahu, oh ini ada jalan rusak, saya harus berhati-hati. Kasus di Pandeglang, Provinsi Banten menjadi pelajaran buat kita semua. Tidak serta-merta kita sebagai pengguna jalan dinyatakan bersalah gara-gara terpental nabrak jalan berlobang. Kepala daerah, kalau itu jalur provinsi, maka itu menjadi kesalahan gubernur tidak segera memperbaiki jalan rusak. Kalau itu jalan kabupaten, bupati yang harus bertanggung jawab. Teman-teman, kalau ada jalan rusak, ada jalan berlobang di daerahmu, viralkan, gugat kepala daerahmu untuk segera memperbaiki jalan rusak. Kita sebagai masyarakat bayar pajak. Tugas kepala daerah, tugas seorang pemimpin memperbaiki menggunakan APBD. Tidak boleh kepala daerah tiba-tiba lepas tangan membiarkan jalan rusak. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk mengingatkan para kepala daerah kita. Nah, itu ya apa yang dilakukan oleh Cak Soleh, yang disampaikan maksudnya itu memang sebagai warga negara ya, sebagai penduduk, ketika kita memang sudah menjadi pembayar pajak, wajib pajak, ketika ada pelayanan kurang, kita bisa ya, bahkan ya boleh menuntut tentang adanya sesuatu kekurangan yang ada tuh, bahkan mempunyai sebuah resiko yang cukup disayangkan seperti meninggoy misalnya, seperti yang dialami oleh Pak siapa tadi saya lupa ya. Pak udah tua guys ya, atau banyak utang ya. Tapi itu yang terjadi ya, apa yang disampaikan oleh Cak Soleh. Siapapun nggak usah takut ya, bagi yang teman-teman mungkin ada kecelakaan karena berlubang dan kemudian malah justru ada tuntutan ya, seperti yang dialami oleh warga Banten, laporkan pejabatnya, karena memang itu berdasarkan undang-undang dan itu sah. Sekian buat teman-teman ya, semoga menambah informasi, dan bagi Gubernur Banten Pak Andreas Soni dan Pak Dinanti, semangat, semoga selalu menjadi gubernur yang menjadi panutan atau bahkan bisa membuat Banten lebih istimewa dari Jawa Barat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.